Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 paralel 3 mata kuliah Pembangunan dan Politik Agribisnis akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Policy Brief, yang berjudul Strategi Optimalisasi Produk Gandum Lokal guna mengurangi ketergantungan impor gandum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nadia Syafa, Dinar Putri, dan saya sendiri, Onyx Maxentia, ada Raga Boga, dan yang terakhir ada Naufal Rafif. Terdapat 3 isu kunci atau fokus masalah dalam policy brief ini. Yang pertama adalah produksi gandum dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan nasional yang menyebabkan ketergantungan pada produk impor. Kedua, pengaruh kondisi iklim yang kurang mendukung dan keterbatasan teknologi pertanian terhadap produksi gandum dalam negeri. Yang ketiga, ketahanan pangan nasional yang terancam karena adanya fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan global. Selanjutnya merupakan bagian ringkasan dari policy brief ini. Gandum menjadi komoditas yang penting bagi masyarakat Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku utama berbagai produk olahan tepung. Akan tetapi, produksinya dalam negeri belum dapat memenuhi tingginya permintaan akan produk tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi iklim tropis di Indonesia yang kurang mendukung atau kurang cocok untuk melakukan budidaya gandum dalam skala yang besar. Akibatnya, Indonesia bergantung pada impor gandum dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan industri pangannya. Meskipun ada upaya riset yang dilakukan, namun produksi gandum lokal ini juga masih sangat terbatas. Ketergantungan Indonesia akan impor gandum membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan global. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menyusun atau membuat kebijakan strategis yang dapat mendorong pengembangan produksi gandum yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim di Indonesia, serta dapat meningkatkan produktivitas petani gandum melalui penyediaan teknologi budidaya yang tepat. Baik, untuk pendahuluannya yaitu yang pertama, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Namun dengan melimpahnya sumber daya alam tersebut, di beberapa komoditas pangan masih sangat bergantung pada impor, utamanya pada komoditas gandum. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pun mencatat impor gandum dan meslin pada tahun 2023 hingga November mencapai 9,47 juta ton. Jumlah impor tersebut naik sekitar 74% dari total impor pada tahun 2022 sebanyak 9,40 juta ton. Alasan mengapa Indonesia kerap kali melakukan impor pada gandum yaitu karena iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia. Sebab tanaman gandum sangat cocok dibudidayakan pada iklim subtropis. Karena keterbatasan hal tersebut, maka Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada impor gandum. Salah satu upaya pemerintah yang dapat dilakukan adalah membuat kebijakan dalam mencapai ketahanan pangan. Kebijakan tersebut ialah dengan melakukan diversifikasi pangan sebagai alternatif yang akan mengurangi konsumsi pada gandum. Yang berikutnya terdapat sumber masalah ketergantungan Indonesia pada impor gandum. Jadi terdapat beberapa masalah yang memicu Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dalam mengimpor gandum. Yang pertama itu terkait kondisi iklim, di mana gandum itu merupakan tanaman yang memang cocok ditanam pada iklim subtropis. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis. Maka dari itu, gandum tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia dan hanya dapat tumbuh pada wilayah-wilayah tertentu seperti di dataran tinggi. Yang berikutnya itu terkait produktivitas yang rendah. Produktivitas ini berkaitan dengan keterbatasan benih berkualitas dan rendahnya penggunaan teknologi yang lebih modern di kalangan petani, sehingga hasil panen petani lokal gandum pun masih kurang untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Yang berikutnya ada peningkatan konsumsi.
di mana gandum ini biasanya di Indonesia digunakan sebagai bahan baku produk olahan gandum itu sendiri, mulai dari tepung terigu, roti-rotian, mie, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. Sehingga pada tahun 2018 sendiri, konsumsi gandum di Indonesia mencapai 11,3 juta ton, yang dimana konsumsi ini juga belum dapat terpenuhi oleh petani gandum lokal Indonesia. Yang berikutnya itu terkait fluktuasi produksi, di mana fluktuasi ini dapat diakibatkan oleh faktor cuaca, serangan hama, maupun penyakit, sehingga hasil panen cenderung tidak stabil. Yang berikutnya itu terkait keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini biasanya dimiliki oleh negara-negara penghasil gandum besar yang memiliki keunggulan sendiri di daerahnya dalam membudidayakan gandum, seperti lahan yang lebih luas, iklim yang lebih sesuai juga dalam menanam gandum, kemudian juga terkait dengan teknologi pertanian yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Sehingga negara-negara ini biasanya memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Maka dari itu, dari beberapa masalah yang sudah disebutkan, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan alternatif gandum lokal untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor gandum. Impor gandum di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Walaupun arus impor gandum tidak bisa benar-benar dihentikan, Indonesia dapat mengontrol tingkat impor gandum dengan membuat kebijakan dan strategi. Salah satunya dengan fokus pada optimalisasi produksi gandum lokal untuk mengurangi impor gandum. Pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk melakukan peningkatan produksi domestik agar dapat bersaing dengan gandum impor dan membantu memenuhi permintaan gandum di Indonesia. Dalam hal ini dapat dilakukan program-program pemberdayaan kemampuan petani berupa pelatihan maupun pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya gandum. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan subsidi berupa pupuk dan benih untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi gandum dan mengurangi biaya produksi. Optimalisasi dalam mengurangi impor gandum tidak hanya dapat dilakukan dengan peningkatan produksi gandum lokal oleh petani saja. Hal ini dapat didukung juga dengan pengembangan industri tepung lokal. Selain melakukan peningkatan produksi domestik, pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk substitusi. Produk substitusi berupa pengembang industri tepung lokal yang dapat mengganti sebagian konsumsi tepung gandum. Produk substitusi ini dapat berupa tepung lokal berbahan dasar sagu, jagung, dan singkong. Namun pengembangan ke arah pasar industri membutuhkan konsistensi mutu dan daya saing harga yang dapat bertahan di pasar. Kondisi ini hanya dapat dipenuhi jika industri tepung lokal memiliki skala usaha yang besar dan terintegrasi sejak dari budidaya. Dengan pemberdayaan kemampuan petani guna peningkatan produktivitas gandum lokal dan pengembangan industri tepung lokal, Indonesia dapat mengurangi dan mengontrol ketergantungan impor gandum. Tentunya, kesuksesan program-program tersebut didorong dari konsistensi dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oke, sebagai kesimpulannya, meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor gandum disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu iklim tropis yang kurang mendukung, serangan hama, fluktuasi cuaca, dan minimnya riset serta teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi lokal. Kebijakan saat ini belum sepenuhnya efektif karena pengembangan varietas lokal adaptif dan dukungan kepada petani yang masih sangat terbatas. Diperlukan kebijakan strategis yang mencakup pengembangan varietas gandum yang sesuai dengan iklim tropis, peningkatan teknologi budidaya dan akses pembiayaan, serta integrasi program ini ke dalam strategi ketahanan pangan nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada impor dan menghadapi dinamika pasar global.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.